Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 220222108. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait manajemen pelayanan publik, yang dimana terdapat 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu ruang lingkup pelayanan publik, yang kedua yaitu prinsip-prinsip pelayanan publik, dan yang terakhir yaitu ada inovasi pelayanan publik. Yuk kita simak video selanjutnya. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat, baik secara pribadi maupun berkelompok. Pelayanan publik dapat berupa barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Bentuk pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Contoh pelayanan publik barang dan jasa itu seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, dan lain-lain. Adapun tujuan dari penerapan manajemen pelayanan publik yaitu yang pertama, memastikan pelayanan berkualitas, yang kedua, peningkatan efisiensi, yang ketiga, menjamin akuntabilitas, dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta yang kelima, citra positif dan kepercayaan publik meningkat. Adapun penerapan fungsi manajemen dalam pelayanan publik yakni yang pertama, fungsi perencanaan terbagi atas melakukan analisis kebutuhan, yang ketiga yaitu penentuan tujuan, perencanaan yang jelas dan spesifik, yang ketiga itu perumusan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan yang terakhir itu perencanaan anggaran. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasi yang terbagi atas pembagian tugas dan membentuk struktur organisasi, dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi pelaksanaan terbagi atas implementasi program, dan yang fungsi yang keempat itu fungsi pengawasan dan evaluasi, yakni melakukan pengukuran kinerja. Materi yang kedua yaitu prinsip pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik harus dilaksanakan dan berjalan berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip kesederhanaan. Pelayanan publik dapat dinyatakan pelayanan prima apabila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan dengan cara mudah, cepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Fungsi yang kedua yaitu kejelasan dan kepastian. Kejelasan dalam pelaksanaan publik ini mencakup kejelasan dalam hal yang pertama yaitu persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, yang kedua yaitu prosedur dan tata cara pelayanan publik, yang ketiga yaitu unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Adapun fungsi yang ketiga yaitu kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dan fungsi yang keempat yaitu ada akurasi. Produk dari hasil pelaksanaan pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat, sah, dan berpegang teguh pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Dan fungsi yang kelima yaitu keamanan. Kriteria ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan publik dapat aman, kenyamanan, serta dapat membentuk kepastian hukum bagi masyarakat. Dan yang keenam yaitu tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Materi yang terakhir yaitu inovasi pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan adaptasi maupun modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun bentuk-bentuk inovasi pelayanan publik, yang pertama yaitu ada kemitraan, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta atau antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Yang kedua yaitu ada teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga yaitu metodologi baru, pendekatan dan metodologi baru dalam penyediaan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Adapun manfaat dari inovasi pelayanan publik ini yakni inovasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan, menghemat biaya, mempercepat proses penyediaan layanan. Adapun ciri-ciri dari inovasi pelayanan publik ini, yang pertama yaitu kreatif dan baru, tidak sekedar melanjutkan praktik lama. Yang kedua yaitu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang ketiga bisa diterapkan atau realistis, dan yang terakhir yaitu berkelanjutan. Adapun jenis-jenis inovasi pelayanan publik, yang pertama yaitu inovasi proses, perubahan dalam prosedur, sistem, dan mekanisme kerja. Yang kedua yaitu inovasi teknologi, yang dimana pemanfaatan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah layanan. Yang ketiga yaitu inovasi kebijakan, yakni pembawa dalam aturan atau regulasi untuk mendukung pelayanan. Dan yang keempat yaitu inovasi produk atau layanan, peluncuran produk atau jasa baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Baiklah, itulah tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.